Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Novi Sujudin Alwani. Saya dari kelas 14. Tim saya 22811 30691. Ini salah satu tugas dari pengantar teknologi informasi dengan judul LMS ya, Learning Management System. Langsung aja. Nah, ini seperti ini ya. Jadi proses LMS itu seperti ini. Jadi sistemnya itu melalui jaringan internet ataupun perangkat komputer ataupun HP juga bisa ya. Jadi seperti ini. Jadi LMS itu menjelaskan kita sekolah di luar tatap muka ya. Ini namanya tatap maya. Jadi LMS itu bagian dari tatap maya. Selanjutnya, nah ini teknologi pendukung learning. Jadi kita saat akan melakukan proses LMS itu harus mempersiapkan dulu yang pertama materi, bisa melalui PPT ataupun animasi ya, animasi di komputer. Tapi ini e-learning ini tujuannya tetap melalui online ataupun melalui jaringan internet yang tersedia ya seperti itu. Ini persiapannya penginputan berupa handycam atau video editor, voice recorder, voice editor, terus mempersiapkan dulu jaringan LMS-nya gitu ya, ataupun metode LMS-nya. Selanjutnya pembelajaran baru bisa melakukan pembelajaran di sini. Pembelajaran itu bisa melalui chatting, email, ataupun video, dan LMS itu sendiri ya baru bisa dilaksanakan. Jadi LMS itu bagian dari proses jaringan internet. Kemudian evaluasi output itu berupa email. Nanti kalau evaluasi itu hasil dari rekaman ataupun setelah dilakukannya kegiatan LMS tersebut. Selanjutnya bentuk-bentuk komunikasi sebagai implikasi teknologi learning adalah berupa sinkronus atau asinkronus ya. Kalau sinkronus itu classroom tapi berupa tatap maya ya, ataupun di luar dapat dibuat jaringannya ataupun audien gitu ya seperti itu. Jadi sinkronus itu dilakukannya secara langsung tapi melalui jaringan ataupun classroom tatap langsungnya. Jadi sinkronus itu tatap langsung, tatap maya. Kalau asinkronus itu berupa tugas-tugas ataupun berupa kegiatan-kegiatan rekaman ataupun hasil dari kegiatan penjelasan materi tersebut. Kemudian definisi LMS itu environment yang dipergunakan oleh pengajar. Jadi penggunaan LMS itu biasa digunakan ya oleh instruktur, pengajar, ataupun dosen dalam membuat atau menyimpan, menggunakan kembali, mengelola, serta menyampaikan materi pembelajaran kepada para siswa. Nah, ini jadi pembelajaran siswa secara daring ataupun tatap maya. Selanjutnya, definisi LMS itu sebuah perangkat lunak untuk menyampaikan tracking serta mengelola pembelajaran. Jadi ada alurnya, cara-cara pembelajaran itu di LMS itu ada. Proses pembelajaran itu dilakukan secara tatap maya itu melalui proses ataupun tahapan yang berlangsung selama melakukan pembelajaran tersebut. Gitu. Selanjutnya, definisi LMS itu merupakan perangkat lunak untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Jadi tetap LMS itu fungsinya itu perangkat lunak untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Ya, jadi tanpa LMS
Bayangkan kegiatan belajar mengajar dalam kelas konvensional tatap muka, guru, dosen, siswa berdiskusi dengan siswa lainnya. Nah, ini sama. Dalam tatap maya pun jenisnya seperti ini, sama ya, mirip dengan tatap muka, tapi di tempat yang lain, di waktu yang lain, dan di lokasi yang berbeda, tapi bisa melakukan kegiatan belajar mengajar. LMS seperti ini. LMS sebagai refleksi pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Ada banyak LMS yang bisa Anda gunakan. Bagaimana memilih LMS tersebut? Cari fitur-fitur yang dimiliki. Jadi kalau kita mau memakai LMS itu, carilah fitur-fitur yang dimiliki oleh LMS yang paling mudah Anda jangkau dan disediakan oleh pihak kampus itu ya, ataupun universitas. Jadi jangan membuat aturan sendiri, jangan membuat program sendiri, tapi yang udah tersedia digunakan gitu ya, seperti itu. Jadi jika ada fitur LMS yang membutuhkan ataupun dibutuhkan, bisa memperoleh bantuan dari orang lain ataupun dikombinasikannya. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas dalam metode pembelajaran teacher center adalah merupakan metode pembelajaran yang bersifat konvensional. Pengajar sebagai pusat pembelajaran, siswa sebagai pendengar penerima, interaksi antar pengajar dan mahasiswa. Nah, ini jenisnya itu sinkronus tadi. Jadi sinkronus itu bisa dilakukannya itu metode pembelajaran secara bersifatnya konvensional ya, manual, ataupun bisa dilakukan bersama-sama seperti tatap muka, tapi ini jenisnya online, namanya sinkronus seperti itu ya. Selanjutnya, aktivitas dalam metode pembelajaran itu, menurut para pakar itu, teori belajar yang paling berpengaruh saat ini adalah teori konstruktif. Konstruktif learning system adalah belajar memahami didapatkan melalui cara-cara aktif dan sistem dituntut untuk mampu mengkonstruksi pengetahuan. Jadi walaupun kita tatap maya ataupun sinkronus, tapi diwajibkan siswanya untuk lebih aktif dalam memperoleh pengetahuannya gitu. Merupakan pembelajaran yang didasarkan pada model konstruktif tersebut. Jadi menurut teori Duff dan Cunningham, itu metode pembelajarannya itu yang harus dilakukan itu siswa dituntut untuk mampu mengkonstruksi pengetahuan ataupun secara aktif bertanya kepada yang lain gitu, seperti itu. Selanjutnya, aktivitas dalam metode pembelajaran student center, constructive learning decision. Yang untuk keluarnya itu mungkin bisa, nah ini jenis yang gaya ataupun program dalam aktivitas metode pembelajaran seperti itu. Beberapa aktivitas yang umum adalah diskusi antar siswa, pencarian informasi perpustakaan, monitoring oleh fasilitator presentasi dari pembelajaran. Jadi bisa dilakukan secara kelompok, tapi tetap dipantau oleh seorang dosen ataupun pembimbing seperti itu. Selanjutnya, fungsi utama LMS ada nomor 1. Yang pertama adalah dalam pembelajaran ada banyak pihak yang terlibat. Jadi dalam LMS itu banyak yang terlibat, ada siswa, ada pengajar, ada asisten, sekretaris akademik, keuangan, dan sebagainya. Jadi LMS ini bisa dibuka ataupun digunakan tidak hanya oleh siswa atau pengajar, tapi juga sama asisten, sekretaris akademik, keuangan, dan lain-lain. Jadi bisa dipantau gitu ya, kegiatan tersebut, LMS tersebut. LMS biasanya hanya mendukung 3 unsur utama: siswa, pengajar, dan administrator sistem. Jadi pendukung yang utama, walaupun tidak ada sekretaris ataupun keuangan dan sebagainya, tapi inti dari unsur utama LMS itu ada siswa, ada pengajar, dan administrator ataupun pengatur program tersebut. Gitu. Ini salah satu standarnya. LTS adalah arsitektur yang menggambarkan rancangan sistem level tinggi. Jadi learning ini, LMS ini merupakan teknologinya dari
LTSA ya, atau teknologi sistem arsitektur. Jadi ada perancangnya dalam LMS tersebut. Selanjutnya fungsi utama LMS adalah komponen sistem LTSA, proses yang meliputi entitas siswa, evaluasi, pelatihan, pengiriman, proses dideskripsikan dengan batasan input, proses, fungsionalitas, dan output. Penyimpanan data meliputi rapor siswa, sumber daya pembelajaran, penyimpanan. Jadi selain evaluasi ataupun pelatihan itu ada penyimpanan data. Jadi setelah melakukan kegiatan evaluasi itu dapat disimpan datanya secara langsung ya. Dan data meliputi perilaku informasi siswa, query, info, katalog, pembelajaran, dan lain-lain. Di sini LMS itu sangat lengkap ya dalam proses belajar mengajarnya. Nanti dilengkapi juga dengan penyimpanan data. Selanjutnya fungsi utama LMS yang ketiga adalah student management, menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan siswa. Jadi course management menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan mata pelajaran. Nah, ini fungsi LMS yang ketiga, ada student management, course management, skill assessment atau evaluasi, kolaborasi support. Di sini menyediakan fungsi-fungsi untuk proses kolaborasi sama siswa. Jadi antar siswa itu bisa melakukan diskusi ataupun kerjasama. Ini namanya collaboration support. Kemudian learning centris atau personalization dan tracking system menyediakan fungsi-fungsi dengan personalisasi pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bisa nanti diklik bisa dipilih yang mana. Nah itu memakai fungsi utama dari LMS selanjutnya dari yang di poin 3. Kemudian ada registration atau administrasi, fungsi-fungsi terkait proses administrasi akademik lainnya. Selanjutnya contoh fitur beberapa LMS ini. Nah ini ada Angel, ada Web City, Blackboard, Academy, Power. Tapi di sini tidak bisa digunakan semuanya seperti Web City ya. Nah ini contohnya seperti ini. Nah di sini ada Learning Tool. Di sini poin nomor 2 tidak bisa digunakan. Nomor 2 itu yaitu Web City ya. Web City ini mungkin bisa dilihat di episode selanjutnya gitu ya, seperti itu. Kemudian ini fitur LMS yang ketiga, ada administrasi tools, autentifikasi, host authorization, host service, registration, integrasi. Di sini tetap yang poin nomor 2 itu tidak bisa digunakan. Beberapa fitur pertama LMS kedua, ketiga, ataupun yang kedua dan ketiga itu itu adalah Web City. Tetap yang di sini tidak bisa digunakan ya web. Karena LMS itu bersifatnya pembelajarannya tidak berupa masuk ke website ya. Nah ini contoh fitur beberapa LMS yang selanjutnya adalah hardware dan software. Di sini kalau yang pertama LMS yang ketiga ya, contoh fitur LMS yang ketiga itu bisa digunakan banyak. Cuma tetap web tidak bisa digunakan dari awal sampai akhir juga. Web itu tidak bisa dipakai untuk belajar di LMS tersebut. Ya, di sini kosong terus poin nomor 2. Tapi yang terakhir itu yang LMS keempat itu ada profil, ada Windows Server, ada server software. Di sini ada tidak semuanya lengkap mungkin di fitur pembelajarannya. Nah ini penutupnya, LMS merupakan perangkat lunak yang memfasilitasi proses pembelajaran. Jadi fungsi LMS itu yang utama itu perangkat lunak yang memfasilitasi proses pembelajaran. Oke.
Ini sifat ataupun tujuan dari LMS. Kemudian pemilihan LMS harus disesuaikan dengan metode pembelajaran yang dipergunakan. Jadi LMS itu banyak fiturnya, jadi dipergunakannya itu sesuai dengan kebutuhan. Tidak harus semuanya dipakai karena akan membingungkan nanti mungkin bagi siswanya ataupun kebingungan jadi buat pembimbingnya. Jadi yang sederhana aja pembuatannya. Terus penggunaan LMS harus dibarengi dengan fasilitas yang lainnya, internet atau video conference. Jadi jaringan LMS itu tidak bisa digunakan kalau tanpa ada jaringan internet. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.